Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini di sela-sela kesibukan kita Allah masih memberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sejenak hadir di majlis ilmunya, yang semoga dengan duduknya kita di majlis ilmu ini menambah akan keimanan kita kepada Allah, lalu kemudian menjadi asbab dimudahkannya kita melangkah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua menjadi bagian daripada umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana tema yang disampaikan kepada saya sore hari ini, yaitu berkaitan dengan al-i'tidad, persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita sekarang berada di tanggal 10 di bulan Sya'ban. Artinya masih ada kurang lebih 20 hari lagi untuk kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semuanya di dalam hadis riwayat Al-Imam Nasa'i, hadis sahih. Hadis ini insyaallah semua kita sudah sering mendengarkannya, diterima dari Abu Hurairah. Kata baginda Nabi, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradus syayatin, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima." Kata baginda Nabi, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah mewajibkan puasa, dibukakannya pintu-pintu langit, kemudian ditutupnya pintu-pintu al-jahim atau neraka. Di dalam riwayat yang lain, dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian dibelenggunya setan-setan. Kemudian di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka dia akan terhalang selama-lamanya. Di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, hadis diterima dari Abu Hurairah, baginda Nabi bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika Ramadan tiba, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabul jahannam, kemudian ditutup rapat pintu neraka jahannam. Wa sulsilatis syayatinu, kemudian sulsilah, setan-setan dirantai. Itu definisi hadisnya memang begitu. Ya. Kalaupun nanti ada yang mentakwil atau menafsirkan lain, ya sah-sah saja ketika ingin mencari makna yang lebih jelas tentang hadis ini. Tapi yang perlu kita pahami bahwa Nabi menyampaikan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, satu. Yang kedua, di dalam Ramadan itu Nabi mewajibkan kepada kita untuk berpuasa.
Kemudian yang ketiga, Ramadan itu setiap doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, potensi kita untuk melakukan kesalahan itu disempitkan seminimal mungkin. Lalu kemudian di dalam bulan tersebut yang kelima ada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keutamaan Ramadan. Lalu yang kedua, target ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana disampaikan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target puasa Ramadan itu adalah untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Kemudian target yang kedua, tujuan daripada ibadah puasa Ramadan, sebagaimana disampaikan di dalam hadis sahih yang sering kita baca adalah man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yaitu puasa di bulan Ramadan dengan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjaga akan hal-hal yang dilarang di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kalimatnya kalau sudah puasa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi targetan ini yang dicapai. Jadi di samping kita mencari atau mengambil keberkahan-keberkahan yang tadi disebutkan di dalam hadis riwayat Nasa'i dan Al-Bukhari, juga yang kedua adalah mengambil atau menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, lalu kemudian menjadikan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, targetan itu atau kemudian janji Allah itu yang mulai disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dapat kita raih manakala kalau kita melakukan persiapan. Melakukan persiapan. Ya, karena begini Pak. Jadi seberat apapun ibadah, kalau persiapannya maksimal, kemudian niatnya betul, maka akan ringan untuk dilakukan. Haji, umroh kan berat. Ongkosnya udah mahal, nunggunya lama misalkan. Atau umroh lah. Misalkan nabungnya juga lama kita misalkan begitu. Prosesnya juga agak lumayan berat. Tapi karena semangat, karena ada niat begitu dan persiapan, maka ringan. Bahkan mungkin kita ingin berangkat lagi gitu. Tapi seringan apapun ibadah, kalau niatnya tidak baik, persiapannya minim, maka akan berat untuk dilakukan. Begitupun ibadah puasa. Ibadah puasa itu ya ibadah yang beratlah untuk para pekerja. Katakan begitu. Ya, saya sering dengar teman-teman yang di casting sana, waduh, udah ngadepin ini panas begini Ustadz, gini-gini gitu kan. Ini gimana gitu. Tapi kalau niatnya udah bagus, persiapannya maksimal, maka insya Allah akan ringan dan akan mudah untuk dilakukan. Nah demikian juga ketika kita sudah menginginkan akan targetan-targetan tadi, janji-janji yang disampaikan oleh baginda Nabi kita, maka insya Allah kita pun akan bisa manakala ada persiapan maksimal. Kemudian amalan utama di bulan Ramadan, ini harus jadi kejaran kita. Amalan utama di bulan Ramadan pertama pasti puasa kan, di siangnya puasa. Yang kedua adalah malamnya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Karena man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika. Kata baginda Nabi begitu, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya sama kan ya. Gitu kan. Lalu kemudian itu satu puasa. Kedua, sholat tarawih. Kalau bisa jangan ditinggal, sesibuk apapun. Apakah hanya mungkin melaksanakan witir saja, enggak masalah. Kemudian Al-Qur'an. Karena disebut langsung di dalam ayat puasa, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, Qur'an ini maka kita pun harus berusaha untuk bisa membacanya. Bahkan mungkin bisa untuk menghatamkannya. Nanti kita lihat amalan para ulama
ketika berbicara tentang Al-Quran di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian i'tikaf. Nah, ini 4 amalan ini yang mesti kita kejar. Ya, selebihnya nanti ada infak, ada sedekah, ada yang lainnya gitu ya. Tapi amalan-amalan ini jangan sampai kemudian dilewatkan ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Baik, ada 4 persiapan. Yang pertama, al-istidadur ruhi, persiapan mental, persiapan spiritual, ya, persiapan keimanan kita. Ya, lalu kemudian yang kedua ada al-istidadul ilmi, persiapan ilmu. Lalu yang ketiga ada al-istidadul jasadi, persiapan fisik. Lalu yang keempat ada al-istidadul mali, persiapan harta. Baik, kita akan fokus kepada persiapan yang pertama, yaitu apa? Persiapan ruh, persiapan mental, persiapan spiritual. Baik. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan di dalam mempersiapkan mental kita ketika ingin menghadapi bulan suci Ramadan adalah memperbanyak doa. Ya, memperbanyak kerinduan kita kepada bulan suci Ramadan dengan dilakukan dengan memperbanyak doa supaya kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Ya, doanya apa? Ya, doanya umum, bisa pakai bahasa Indonesia. Bisa ada doa walaupun hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif walaupun para ulama mengatakan ketika berbicara hadis dhaif dalam konteks misalkan tarhib ya, atau namanya dalam hal-hal yang sifatnya fadhailul amal, maka kata para ulama boleh dilakukan ya, asal ada pendukungnya yang lainnya. Misalkan ud'uni astajib lakum, ada pendukungnya. Doanya apa? Doa yang sering dibaca oleh ibu-ibu, misalkan Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ini hadis dhaif. Boleh enggak diamalkan? Boleh. Silakan ya. Kata para ulama, selama ada pendukung yang lainnya. Jadi ya Allah berkahilah kami di Rajab dan Sya'ban sampaikan bulan Ramadan. Atau Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Atau yang kedua, doa yang sering dibaca oleh para tabi'in. Misalkan Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan. Kemudian sampaikan Ramadan kepadaku. Lalu kemudian terimalah ibadahku di bulan suci Ramadan. Atau misalkan Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Itu kan simpel. Allahumma balighna Ramadan. Atau misalkan Allahumma balighna Ramadan wa nahnu fi ahsanil ahwal atau fi ahsanil hal. Ya Allah sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan dan kami dalam keadaan yang terbaik. Fisiknya, jasadnya semuanya mendukung. Jadi yang pertama menambah kerinduan kita kepada bulan suci Ramadan dengan memperbanyak doa. Lalu yang kedua memperbanyak taubat. Jadi taubatnya jangan nunggu nanti bulan Ramadan karena enggak ada jaminan kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Perbanyak taubat di bulan ini. Di bulan Sya'ban. Nabi menyampaikan Sya'ban bainar Rajab war Ramadan, bulan Sya'ban maghfulun katsirun minan nas. Banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal di bulan ini turfa'u fi a'mal. Amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Ya. Makanya di bulan Sya'ban itu kalau kita lihat riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memperbanyak puasanya di bulan suci di bulan Sya'ban ya. Banyak melaksanakan puasanya di bulan Sya'ban. Contoh misalkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika bicara tentang bulan Sya'ban. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasa'i, hadis sahih, Aisyah menceritakan, "Kana ahabbasyuhuri
ya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban. Ya. Bulan yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa sunnah di dalamnya lebih banyak adalah di bulan Sya'ban. Ya. Di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, beliau menyampaikan, kata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahran illa fi Ramadan wa ma ra'aituhu, kata Aisyah, tidaklah aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa sempurna puasanya kecuali di bulan Ramadan. Kemudian apa? Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku pernah melihat baginda Nabi melaksanakan puasa sunnah yang paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi kalau kata Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau menyampaikan, Ramadan itu kayak sholat, ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Jadi puasa Ramadan itu kayak sholat, kata beliau, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Apa qobliyahnya? Yaitu puasa di bulan Sya'ban. Berapa hari? Misalkan kalau yang biasa sudah Senin Kamis, alhamdulillah, ditambah Ayyamul Bid, alhamdulillah. Biasa misalkan puasa Daud, silahkan. Tapi ada puasa di Sya'ban ini namanya puasa mutlak, saum mutlak. Ya, saya baca dalam beberapa riwayat Nabi antara 15 sampai 12 hari. Ya, puasanya. Puasa di bulan Sya'ban. Tiap hari boleh. Puasa apa? Puasa mutlak di bulan Sya'ban. Hadisnya yang tadi. Ya, hadisnya yang tadi, bahkan Aisyah mengatakan karena Rasulullah yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Kata Aisyah, saya lihat Nabi puasa seolah-olah beliau itu enggak berbuka. Ya, tapi di sisi lain saya juga sering melihat Nabi kalau puasa Sya'ban itu beliau juga buka. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Nabi itu puasa sunnahnya di bulan Sya'ban banyak sekali. Jadi pemanasan nih Pak, karena ibadah kita puasa, maka dibiasakan dari sekarang. Ya, kalau nggak biasa kaget biasanya. Kalau nggak biasa puasa kita ujug-ujug puasa bulan Ramadan, ya. Tidak pernah puasa sebelumnya, biasanya banyak orang yang gagal. Ya, puasanya cuma seminggu, habis itu nggak puasa. Dan itu menemukan kita umat Islam seperti itu. Jadi puasa hanya kemudian dia puasa di awal saja, setelah berikutnya ya banyak yang tidak puasa begitu. Kenapa? Karena persiapannya tidak ada. Maka melatih diri kita selain tadi memperbanyak doa, memperbanyak taubat, maka melatih diri kita untuk berpuasa sunnah. Mumpung masih ada 20 hari nih. Ya. 20 hari. Nah, kan ada pertanyaan begini. Kan Ustadz katanya kalau udah masuk nisfu Sya'ban setelahnya nggak boleh puasa. Gitu ya. Nggak boleh puasa. Ya. Ya, hadis ini kata para ulama adalah hadis yang dhaif. Ya, ada riwayatnya. Ini dhaif kata para ulama. Yang tidak boleh itu adalah mendahului puasa Ramadan 1 hari 2 hari. Itu yang tidak boleh. Ya, 1 hari 2 hari. Misalkan puasa Ramadannya hari Selasa, kita udah puasa misalkan hari Senin gitu, hari Ahad misalkan, itu udah nggak boleh. Kecuali orang yang udah biasa puasa. Misal Pak Haji biasa Senin Kamis, hari Ramadan itu misalkan Selasa, kan hari Senin. Nah, kalau sudah biasa puasa, ya silahkan boleh hari Senin puasa. Kenapa? Karena terbiasa puasa. Yang tidak boleh itu yang tidak pernah atau tidak biasa puasa sunnah. Tahu-tahu dia duluan misalkan, itu nggak boleh. Tapi kalau udah biasa puasa, maka kata Nabi, ya illa rajulun, kecuali seseorang yang biasa puasa. Ya,
silahkan. Nah, jadi melatih diri kita. Nah, kita masih ada berapa kali Senin Kamis nih? Apa namanya? Dengan Ayyamul Bid. Sekarang baru tanggal 10 kan Pak? Dicoba 3 hari berapa? 13, 14, 15 bulan Qamariyah atau bulan Hijriah. Kalau nggak salah hari Ahad misalkan ya. Ahad, Senin, Selasa, ya kan? Rebo, nyambung tuh sama Kamis gitu ya. Jadi sebagai ya niatnya berpuasa. Ya, sembarin melatih diri kita untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Karena kata Rasul, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, walaupun fi sabilillah ini kata para ulama al-jihad ya, lagi jihad puasa, maka ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifan, Allah akan jauhkan ya dia dengan neraka itu sebanyak sab'ina kharifan, 70 tahun. 70 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lalu yang kedua, melatih diri untuk, karena ada tarawih malamnya, melatih diri untuk qiyamul Ramadan. Ya. Kalau salafuna soleh itu dulu, mereka mau masuk Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan. Dari bulan apa berarti itu? Dia udah doa sama Allah. Ya. Misalkan dalam riwayat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuballighahum Ramadan, supaya disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Ya. Supaya disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Kanu yad'una Allah taala 6 ashhurin ayyuballighahum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah banyak doa. Nah, kalau kita terlambat nih 6 bulan. Kemudian yad'unahu 6 ashhurin ayyataqabbala minhum. Setelah Ramadan mereka berdoa lagi 6 bulan supaya diterima puasanya. Itu kan, supaya diterima lagi puasanya. Jadi luar biasa, bukan hanya puasa sunnah. Jadi kalau qabliyahnya puasa Sya'ban, ba'diyahnya puasa 6 hari bulan Syawal. Ya, karena kata Nabi, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana lau kasami dahr. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti setelahnya 6 hari bulan Syawal, maka dia seolah puasa sepanjang tahunnya. Baik. Kemudian melatih diri untuk qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail. Qiyamul Ramadan. Ya, 11 rakaat. Oh, berat banget nih langsung 11 rakaat. Ya dicicil lah. Ya, dicicil. Jadi Pak, kalau kita baca hadis Nabi berkaitan dengan Qiyamul Ramadan, itu luar biasa. Nabi itu sholat 11 rakaat. Ya, disebutkan di sini. Nah ini. Itu beliau membaca ya di rakaat pertama aja, pertama surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran, baru ruku. Baru ruku. Nah, kalau kita kan nyari yang paling cepat kali sholatnya kan begitu. Yang paling cepat sholat. Itu baginda Nabi seperti itu. Maka pantas kalau sholat baginda Nabi itu sampai kaki beliau itu bengkak gitu ya. Sampai kaki beliau itu bengkak. Nah, kita melatih diri. Bagaimana latihannya? Ya misalkan diusahakan bangun malam. Atau misalkan bangunnya lebih awal. Kalau kemarin bangunnya jam 4 sebelum subuh, kita bangunnya setengah 4 gitu ya. Mulai dengan baca surat-surat yang pendek gitu ya. Gak usah langsung yang panjang-panjang. Yang pendek, melatih diri kita gitu. Kalau dulu para sahabat itu Pak, sebelum masuk bulan suci Ramadan, mereka itu udah bikin tongkat. Untuk apa? Ketika kalau mereka capek sholat malamnya, mereka udah nyender ke tongkat itu. Atau para perempuannya sudah bikin tali diikat di tiang-tiang masjid.
Untuk apa? Untuk pegangan. Kalau kemudian lagi sholat ngantuk gitu. Nah kita kan belum sampai seperti itu persiapannya. Makanya melatih diri untuk untuk qiyamul Ramadan. Ya, jadi diusahakan. Jadi tidak kaget. Bila perlu Pak, kalau ada waktu cari sholat yang bacaannya panjang gitu. Ya, cari sholat yang bacaannya panjang. Gitu ya. Dulu saya masih SMA. SMP kelas 3 SMA. Itu kalau itikaf orang tua kami suka ngajaknya ke tempat yang jauh dulu dari kampung itu. Di kota Bandung dulu, saya di kampung ke kota Bandung, ke kotanya. Itu kalau sholat dari jam 11 malam sampai sahur. Itu sholat malamnya. Jadi sampai kaki pegel gitu, ngerasain bacaannya panjang. Ya. Bila perlu begitu, gitu. Jadi jangan nyari yang cepat gitu ya. Karena kita ini kan khawatir. Nabi menyampaikan ketika puasa, Nabi sampaikan kam atau ruba shaimin atau kam min siyamin laisa lahu min siyami illal juwal atas. Banyak orang puasa tapi puasanya dapat lapar dahaga. Kam min qiyamin au min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa at-tasahhur. Banyak orang yang sholat malamnya cuma dapat ngantuknya saja. Ya, kita kan lihat ada orang sholat 23 rakaat cuma 7 menit, itu kan bagaimana itu? Ya. Nah, jangan gitu, jangan dicari lah gitu. Tapi yang begini itu laku ya. Gitu ya. Jadi yang begitu jangan. Ya, karena ya kita kan repot juga kalau 23 rakaat cuma 7 menit. Itu ya. Ya jangan gitu. Baik. Jadi dibiasakan tadi bukan latihan atau membiasakan diri puasa. Membiasakan diri puasa di bulan Sya'ban ini. Bila perlu sisa 20 hari puasa, 20 hari bisa nggak, boleh nggak? Silahkan. Ya, karena Nabi mengatakan seperti itu. Ya, baik. Kemudian berikutnya adalah membaca Al-Quran. Ini ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran, Pak. Coba lihat ya. Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyampaikan begini. Wa kana salafu yatluna al-Qur'ana fi syahri Ramadan fi salatin wa ghairiha. Para ulama atau ulama-ulama salaf dulu, kata Ibnu Rajab, mereka menghatamkan Quran itu di bulan Ramadan, di dalam salatnya, bahkan di luar salatnya. Jadi salat di tarawihnya dia khatam 30 juz, di luar salat pun dia khatam 30 juz. Ya. Ini biar kita punya gambaran bagaimana ibadah mereka. Kanal aswadu yaqra'u fi kulli lailataini fi Ramadan. Al-Aswad seorang tabi'in, beliau menghatamkan Quran setiap 2 malam sekali di bulan Ramadan. 2 malam sekali ya. 2 malam khatam, jadi semalam 15 juz. Jadi 2 malam. Wa kana An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, ya. Dia mengatakan begini, wa kana An-Nakhai adalah Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in. Beliau ahli fikih, kemudian ahli hadis, ya, orang Kufah. Apa? Yaf'alu dzalika fil ashril awakhir minhu khassah wa fi baqiyati syahri fi thalath. Ibrahim An-Nakhai, beliau melakukan hal tersebut di 10 awal Ramadan, bahkan setiap 3 hari khatam. 3 hari khatam Quran. Ya, kalau tadi 2 hari khatam, ini sekali 3 hari khatam. Berarti 10 juz sehari. Kemudian wakana Qatadah. Ya, Qatadah seorang tabi'in juga, yahtimu fi kulli sab'i daiman. Beliau menghatamkan Quran di luar Ramadan setiap 7 hari. Di luar Ramadan. Di luar Ramadan beliau khatam berapa? Dalam 7 hari Qatadah. Wa fi Ramadan fi kulli thalathin. Di dalam bulan Ramadan beliau khatam setiap 3 hari sudah khatam. Berarti kalau Ramadan 30 hari 10 khatam nih.
Kemudian wa fil ashril awakhir kullalailatin. Qatadah itu menghatamkan Quran di ashrul awakhir Ramadan itu setiap malam. Setiap malam hatam, setiap malam hatam. Wa kana li Syafi'i, Imam Syafi'i fi Ramadan, di bulan Ramadan sittuna khatmah. Beliau khatam Quran 60 kali. Bagaimana nih 60 kali, Ustaz? Ya. Ngukurnya jangan kita, ngukurnya mereka. Saya kemarin menghadiri salah seorang santri. Dia hafal 30 juz, dia baca 30 juz sekali duduk. Cuman 10 jam. 10 jam 30 juz. Dia duduk sekali duduk. Dia setoran depan ustadznya, kita nungguin itu khatam 30 juz sekali duduk 10 jam. Kalau Imam Syafi'i bisa khatam 60 kali, ya sangat wajar. Orang sekarang aja 10 jam bisa 30 juz, apalagi beliau seorang ulama besar. Ya. Jadi kalau sehari ada 24 jam, berapa? Bisa 2 kali. Saya dulu nyoba waktu masih di pondok. Lomba gitu. Cuman capek juga gitu, Pak. Gitu ya. Jadi enak baca Quran tuh kalau bisa malam, Pak. Kalau siang capek enggak bisa minum. Kalau malam bisa minum, bisa istirahat, bisa makan dulu misalkan gitu ya. Jadi Imam Syafi'i itu khatam dalam sebulan berapa? 60 kali. Fi ghairi shalah, itu di luar salat. Wa Abi Hanifah nahwa. Abu Hanifah, Imam Hanafi juga sama, 60 kali khatamnya di bulan Ramadan. Kemudian wa kana Qatadah yudarrisul Qur'ana fi syahri Ramadan. Qatadah kalau udah masuk Ramadan, dia fokus mengajar Quran, membaca Quran. Wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan qala fa inna ma huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ada lagi Az-Zuhri mengatakan kalau udah masuk Ramadan amalannya cuma satu, baca Quran sama kalau bisa ngasih makan orang. Kemudian kana Malik, Imam Malik idza dakhala Ramadan, ketika masuk Ramadan yafiru min qiraatil hadis. Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan beliau berhenti belajar hadisnya, baca hadisnya. Ya. Wa mujalasati ahli ilmi, berhenti mengajar Imam Malik. Wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf, bahkan beliau memfokuskan diri untuk membaca Quran. Kana Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan, ketika beliau masuk bulan Ramadan, ya disebutkan taraka jami'al ibadah, beliau tinggalkan seluruh ibadah yang lain. Apa? Wa aqbala ala qiraatil Quran, beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan wa kanat Aisyah, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, taqra'u fil mushaf awwalin nahar fi syahri Ramadan fa idza tala'atis syams namat. Aisyah kalau masuk bulan suci Ramadan, beliau membaca Al-Qur'an dari mulai awal malam. Tengah malam, awal malam tuh maghrib. Awal malam ya. Awal malam kalau dalam hitungan bulan apa? Bulan Hijriyah itu maghrib. Ya awal malam. Langsung sampai pagi baru beliau tidur. Itu kan luar biasa, Pak. Ya. Kemudian ini masih banyak kisahnya. Kana Zaid bin al-Yamani idza hadara Ramadan ahdara al-masahif wa jama ilai ashab. Ketika bulan Ramadan, Zaid al-Yamani beliau kumpulkan seluruh teman-temannya, ngambil mushaf, baca Quran. Jadi saking fokusnya di bulan Ramadan, di antara ibadah yang lain adalah ibadah yang paling utama kata mereka adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca khatamnya luar biasa, ya kan? Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang setiap malam, ya, ada yang khatam di setiap sholatnya. Ya, nah kan kita jadi persiapan dari sekarang, Pak. Makanya kalau saya sering mengatakan ke teman-teman, Ramadan datang lagi. Ente masih belum bisa baca Quran, kemana aja? Ya, saya ngajar Quran
Sekarang banyak metode yang bisa ditemukan. Sehari bisa baca Quran. Misalkan 2 hari bisa baca Quran. Itu bisa memang. Asal serius kitanya, asal mau gitu. Sekarang orang mengatakan saya nggak bisa baca Quran, umurnya udah tua. Waktunya kemana aja? Ya. Sementara waktu kita untuk cari maisha, untuk yang lain lebih banyak. Siapkan misalkan seminggu 2 jam aja untuk duduk belajar Quran, masa nggak bisa? Ya, makanya dikejar nih. Misalkan 20 hari bisa nggak nih lancar baca Quran? Cari seperti itu. Ya, sehingga nanti Ramadan kita udah lancar baca Quran. Alhamdulillah kalau sudah terbiasa, Pak. Ya, membiasakan diri. Ya, makanya dibuat targetan Ramadan itu memang nggak salah juga. Minimal saya hatam sekali gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Makanya disebutkan dalam riwayat ketika ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Amr, datang kepada Rasul, ya Rasul, fikam yaumin nakhtimul Quran, fikam yaumin nakhtimul Quran. Dalam berapa hari saya harus menghatamkan Quran? Kata Nabi, ikhtimhu fi syahrin, khatamkan dalam 1 bulan. Berarti sehari 1 juz. Kata dia, ana atiku afdal min dzalik. Ya Rasul, saya bisa kok lebih dari itu. Kata Nabi, ikhtimhu fi isyrin, khatamkan dalam 20 hari. Dia bilang, ana atiku afdal min dzalik, saya bisa lebih dari itu. Kata Nabi, ikhtimhu, khatamkan fil asr, dalam 10 hari. Dia bilang, nawar lagi, khatamkan dalam sepekan, nawar lagi, khatamkan dalam 5 hari, nawar lagi, khatamkan dalam 3 hari. Kata Nabi, jangan kurang dari 3 hari. Nah, maka kata para ulama, makruh menghatamkan Quran dari 3 hari. Bagi siapa yang makruh itu? Ya, bagi orang yang yang meninggalkan semua aktivitasnya. Tapi kalau kemudian dalam 3 hari dia bisa, kayak para ulama tadi disebutkan, ya, Utsaimin mengatakan itu malah menjadi satu hal yang keharusan. Udah biasa nih, hatam 3 hari dan seterusnya. Jadi memang seperti itu. Ya, makanya ketika kita pengen nanti Ramadan masuk ke dalam suci Ramadan dalam keadaan siap, maka persiapan itu harus dimulai dari sekarang. Sekarang dipaksa. Ya, dipaksa. Makanya kalau baca Quran itu 1 juz itu kan cuma 10 lembar. Ya. Kalau nggak bisa, strateginya setiap habis sholat baca 2 lembar, selesai 5 kali sholat, Pak. Ya. Kalau nggak bisa sekali duduk. Sekali duduk itu cuma 20 menit. Itu baca tartil. Ya. Bahkan mungkin cuma 15 menit. Ya, 20 menit. Tapi usaha kita kan kerja. Ya. Emang selamanya kerja. Ada istirahatnya kan? Ya, di sela-sela istirahat itulah. Ya, capek kita walaupun cuma berapa ayat ya kita dipaksakan. Ini persiapan. Ya kalau nggak disiapin nanti masuk berat. Begitu masuknya berat. Makanya kalau kita lihat tadi para ulama, para sahabat ketika mereka membaca Al-Qur'an, Masya Allah gitu kan, sampai bisa menghatamkan 60 kali. Al-Imam Syafi'i 60 kali. Gitu. Imam Hanafi 60 kali. Ya. Imam Malik juga demikian disebutkan dalam riwayat yang tadi. Nah, katabillah rahimakumullah, perlu dilatih. Perlu dilatih oleh kita. Dibiasakan, ya, membiasakan untuk baca Quran. Kalau udah setiap hari 1 juz, alhamdulillah. Itu biasanya enggak berat tuh. Bisa enggak berat, ya. Harus ada strateginya nanti di bulan Ramadan. Kapan kita membacanya? Nah, gitu ya. Kapan kita membacanya? Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ibadah yang disebut langsung di dalam ayat yang berkaitan dengan puasa, selain tadi puasanya, tadi saya sampaikan di awal, maka Sya'ban ini juga harus persiapan banyak puasa, ya, untuk supaya nanti kita masuk Ramadan itu terbiasa. Lalu kemudian juga baca Quran, lalu kemudian ada Qiyamul Ramadan, ya, Qiyamul Ramadan, tarawih misalkan begitu. Lalu berikutnya adalah
I'tikaf. Nah ini i'tikaf. Nah, i'tikaf ini juga harus direncanakan dari sekarang, Pak. Ya, direncanakan dari sekarang. Memang i'tikaf yang afdol itu adalah ketika masuk 10 hari di di akhir Ramadan, kita enggak kemana-mana lagi gitu ya. Maka disebut dalam hadis Bukhari kan Rasulullah ya'taqiful asyral awakhir min Ramadan. Jadi beliau ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan itu disebutkan seolah-olah beliau itu enggak kenal dengan keluarganya gitu ya. Ya, saking saking konsentrasi di dalam ibadah di 10 hari Ramadan itu. Memang yang ideal tadi saya sampaikan adalah enggak keluar masjid, ya, enggak pulang ke rumah gitu ya. Bahkan kan Nabi itu ketika i'tikaf itu nyisir rambut aja juga hanya hanya kepalanya aja yang keluar gini disisirin sama istrinya. Saking konsentrasinya. Bahkan disebutkan karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru shidda mi'zarahu wa ahya lailatu wa iqadha ahla. Nabi itu ketika masuk 10 hari Ramadan adalah shidda mi'zarah atau shadda mi'zarah gitu. Menguatkan ikat pinggangnya, artinya sebuah kesungguh-sungguhan. Wa ahya lailatu dan kemudian menghidupkan malam-malamnya. Lalu kemudian apa lagi? Wa iqadha ahla, membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Ya, untuk baca Quran tadi, untuk sholat, untuk apa lagi? Untuk zikir, untuk istighfar dan amalan-amalan yang saleh yang lainnya. Kemudian karena Rasulullah yajtahidu fil ashil awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi itu bersungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir dan tidak seperti di bulan atau di 20 sebelumnya. Artinya lebih konsentrasi begitu. Jadi bila perlu kalau i'tikaf itu kalau kerja 10 hari Ramadan saya cuti misalkan. Gitu kan ya. Ya, tapi kan berat buat kita yang kerja seperti ini. Ya, i'tikafnya yang bagaimana? Ya, i'tikaf yang ada yang cuman malamnya aja. Ya, ada yang cuman sesaat saja. Ya kan, i'tikaf itu ada yang sesaat saja. Ya, walaupun tadi yang afdol itu ya 10 hari enggak keluar-keluar. Ya. Tapi kan kita mau orang sibuk, ya kalau bisa malamnya saja. Kalau bisa sejam saja. Gitu, Pak. Jadi jangan sampai tidak sama sekali. Jangan sampai tidak sama sekali gitu loh. Makanya ini amalan-amalan ini. Maka persiapan itu memang harus disiapkan dari sekarang. Gitu loh. Kayak tadi puasa dibiasakan dari sekarang. Masih ada 20 hari lagi nih puasanya. Ya. Kemudian yang kedua, baca Quran mulai dari sekarang. Baca Quran. Ya. Setengah jam sekali duduk dapat berapa sih? Misalkan gitu ya. Dicoba saya sekarang. Dipaksa dari sekarang. Ya. Kemudian berikutnya apa? Salat malam mulai dari sekarang. Dipaksa juga bangunnya. Nah, dipaksa bangunnya supaya enggak kaget nanti. Ya. Bila perlu cari yang salat tuh yang agak panjangan lah gitu ya. Cari yang agak panjangan. Saya dekat masjid tuh dibiasakan salat itu 1 juz semalam. Gitu. Mau jamaahnya kabur silakan gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau jamaah yang udah tetap itu ya kan jamaah itu kalau bulan Ramadan 1-2 hari sampai seminggu atau 5 hari itu biasanya masjid penuh tuh. Sampai panitia bikin buka tenda di depannya gitu. Tapi coba deh habis 5 hari udah kosong tuh. Tinggal jamaah asli biasanya gitu kan. Jamaah tetap 3 saf biasanya. Dan alhamdulillah 3 saf itu konsisten 1 juz semalam. Ya, kita majukan anak-anak yang sekolah di tempat-tempat tahfidz. Biasanya kalau Ramadan mereka pulang. Nah, itu persiapan. Biasanya 1 maju 1 cadangan gitu. 1 yang nyimak 1 yang maju. Itu biasa kan, Pak. Ya, kalau tidak dilatih seperti itu kapan lagi? Kalau tidak dilatih seperti itu, kapan lagi kita mau melakukan hal seperti itu? Ya. Ya, kalau punya rezeki bisa i'tikafnya atau sholatnya di haram gitu ya. Gitu ya. Kalau punya rezeki gitu kan. Ya. Kalau
belum ada ya di rumah aja dulu gitu ya. Nah ini tentang tadi harus latihan, baca Quran harus latihan. Bila perlu belum lancar nih 20 hari ini, bagaimana saya bisa lancar Quran? Gitu. Ya, bisa lancar Quran. Jadi kalau pengen lancar Quran tuh gampang, sering baca, sering dengar, lancar baca Qurannya. Enggak bakal macet maksud saya. Ya. Sering dengar, sering baca. Tapi kalau pengen lancar dan benar, memang kudu talaki. Ya, kudu ada guru yang membetulkan. Ya, harus ada guru yang membetulkan. Kalau pengen lancar dan betul. Tapi kalau hanya lancar saja, dengar aja. Insya Allah lancar, gitu ya. Seperti itu. Tuh, yang berikutnya ada persiapan. Jadi pertama apa persiapan ruhinya, Pak? Perbanyak doa, ya, agar umur kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, gitu ya. Ya, jadi doanya silahkan mau yang mana. Mau Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallahu minna mutaqabbala. Silakan. Allahumma ballighna Ramadan fi ahsanil ahwal, silahkan. Atau pakai bahasa Indonesia saja, ya Allah, ya panjangkan umur saya sampai bulan suci Ramadan. Bahasa ini. Gitu ya. Lalu yang kedua, banyak-banyak tobat dari sekarang, Pak. Berbanyak tobat untuk masuk Ramadan. Ya. Bila perlu kalau punya hutang juga diselesaikan sekarang dah. Gitu, biar enggak banyak pikiran. Gitu. Banyak tobat kepada Allah. Ya, kalau Nabi istighfarnya, tobatnya tidak kurang dari 70 sampai 100 kali, berarti kita harus lebih lagi sepertinya. Ya. Ya, baca astagfirullah, ya. Atau apa namanya? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, itu yang biasa Nabi baca 100 kali. Atau baca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan aja. Istighfar. Itu perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, samping banyak doa. Lalu kemudian tadi perbanyak membiasakan diri untuk melakukan amaliyah Ramadan dari sekarang. Ya. Perbanyak tadi puasa sunnahnya, kemudian juga membaca Al-Qur'annya, membaca zikirnya, gitu ya. Kalau sholat 5 waktu kan itu mah sudah harus. Kemudian juga kalau diusahakan kalau bisa jangan terlambat sholat 5 waktu ini. Kalau di kantor biasanya tepat waktu biasanya kalau sholat 5 waktu, Pak. Biasanya. Karena kalau terlambat sedikit udah terlambat biasanya kan gitu. Ya, sholat 5 waktu. Ya, di samping amalan sunnah yang lainnya tadi, ya, membaca Quran. Baru yang kemudian yang kedua, ada namanya al-istidadul ilmi, persiapan ilmu. Ya, persiapan ilmu. Jadi kita buka kembali fikih yang berkaitan dengan puasa. Ya, apa itu puasa? Gitu ya. Dibaca lagi. Hal apa yang disunnahkan dalam puasa? Dibaca lagi. Ya, hal-hal apa saja yang dilarang dalam puasa. Itu dari sekarang dibuka lagi fikih tentang puasanya. Sehingga ketika kita masuk ke dalam bulan puasa itu sudah siap ilmunya juga. Takutnya orang yang beramal tanpa ilmu itu marmudatun la tuqbal, khawatirnya tidak diterima. Takutnya puasanya kayak orang-orang biasa. Ya, masuk tahun Ramadan puasa, ya puasa biasa aja. Ya. Jadi jangan sampai kemudian puasa ini hanya rutinitas tahunan saja. Ya, rutinitas tahunan saja. Ya tadi kan ada orang puasa tapi tidak sholat, kan gimana ceritanya? Ya, saya banyak menemukan orang, kok kamu nggak puasa, nggak sholat? Nah, lagi puasa, Pak. Gitu ya. Puasa nggak sholat lagi bagaimana? Kan berarti kan nggak pakai ilmu begitu ya. Terus hal-hal yang kemudian dimakruhkan dalam puasa, kita baca lagi fikih ini. Dan sekarang kan buku-buku yang tentang puasa itu kan sudah banyak dijual. Ya kalau Bapak bisa baca kitabnya, baca. Ya. Kemudian apalagi hal-hal yang
disunnahkan dalam puasa. Itu kita baca lagi. Apalagi biasanya ibu-ibu kompleks itu masalah puasa. Jadi ilmu itu penting. Ilmu tentang puasa. Gitu loh. Ilmu tentang puasa. Gitu. Lalu kemudian ada persiapan jasadi, fisik. Ya, karena puasa ini Allah wajibkan kepada orang muslim yang sehat. Jangan sampai kita pas masuk bulan puasa sakit. Ya, karena orang sakit itu kan nanti ya kalau enggak qadha harus fidyah, kan gitu kan. Repot gitu. Ya makanya kita pengen sehat. Ya mengatur pola makan. Tahulah bapak-bapak tentang masalah kesehatan gitu ya. Enggak perlu diajarin sebenarnya. Pola makan gitu ya. Ya. Kemudian apa lagi? Gerak, olahraga kan begitu. Ya. Kita puasanya alhamdulillah kan cuma berapa jam. Ya. Kalau kayak saya punya teman pas ngambil S3 itu di mana SWD apa sih? Dia bilang kita puasanya itu dari jam 12 malam sampai jam 10 malam. Itu puasanya. Jadi habis buka kita siap-siap sholat maghrib, isya, taraweh. Sejam kemudian sahur lagi. Udah puasa lagi tuh. Gitu. Kalau kita puasanya alhamdulillah normal. Apalagi musim hujan begini kan. Aduh, ya enggak panas-panas amat lah insyaallah. Jadi istidad jasadi. Jadi apa namanya? Persiapan jasad fisik ya. Persiapan fisik. Jadi supaya pas kita masuk bulan suci Ramadan tidak apa namanya? Tidak menjadi orang-orang yang sakit. Lalu kemudian istidadul mali. Istidadul mali itu penting juga. Ya, karena banyak hadis Nabi yang menyampaikan man fatarasa iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un kan gitu. Kata Nabi ada hadis, barang siapa yang memberikan iftar bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Artinya kan kalau kita punya uang, maka insya Allah kan bisa bantu orang kan gitu ya. Jadi dulu ada bapak-bapak kalau habis taraweh itu dia nukerin duit 100 ribu, tukerinnya 10 ribuan, sampai tiap malam. Paji buat apa sih? Ya buat ini aja Pak Ustadz katanya. Kan kalau saya infak langsung 100 ribu nggak kebagian orang katanya. Kegedean kalau 10 ribu kan kebagian banyak kata gitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan nih tabungannya, istidad al-mal gitu. Bahkan para ulama mengatakan ketika Sya'ban itu justru adalah untuk orang menghitung haul untuk zakat malnya. Itu di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban itu untuk ngeluarin zakat malnya. Jadi bukan bulan pas nanti sama dengan mengeluarkan zakat fitri gitu. Kalau di kita kan begitu kebanyakan orang. Ya. Jadi biasanya zakat fitri. Tapi biasanya orang terdahulu itu Sya'ban dah selesai semuanya. Sya'ban dah selesai. Makanya persiapan mal ini penting. Ya, persiapan mal ini penting. Kenapa? Ya tadi kita ingin mendapatkan nilai puasa, pahala puasa, ingin berbagi dengan orang lain. Ya. Kalau infak biasanya kan pakai duit. Kalau sedekah bisa dengan apa saja. Begitu. Nah, misalkan kalau sehari kita bisa ngasih makan orang berapa atau hanya menyiapkan katakanlah airnya saja berapa dus di masjid misalkan. Terus diminum sama orang yang berpuasa, ya insya Allah di dalam hadis disebutkan kita akan mendapatkan ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya. Ya, itu kan makanya dan persiapan harta ini sangat urgent juga ya, sangat penting juga. Baik. Kemudian berikutnya kita tadi saya sampaikan punya rencana, harus punya rencana Ramadan ini. Pertama misalkan rencana khatam Quran. Khatam Quran berapa Pak? Nah, dari mulai sekarang direncanakan. Yang penting kita sudah bismillah ya Allah saya pengen khatam 10 kali. Allah catat tuh.
urusan nanti dilakuin, yang penting usaha dulu, udah dicatat 10-nya, gitu ya. Kan gitu dalam hadis. Siapa yang niat melakukan satu kebaikan, maka sudah Allah catat nilainya. Ya, rencanain tuh, ya. Lalu kemudian yang kedua, konsisten sholat malam. Nah, konsisten sholat malam. Maksudnya sholat apa? Sholat tarawih tadi. Yang kedua, yang ketiga, komitmen berbagi dengan sedekah. Nah, ini juga harus direncanakan dari sekarang. Ya, mau ada santunan, mau ada berbagi dengan yang lain. Seperti itu, Pak. Jadi insya Allah kalau itu dilakukan, maka insya Allah puasa kita akan berbeda dengan puasa orang lain. Ya, kita menghadapi puasa ini akan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dengan penuh kebaikan-kebaikan. Ya, jadi tidak seperti puasa keumuman orang lain. Puasa umum itu apa? Puasa ya puasa sajalah, gitu. Ya, dan seperti itu. Makanya puasanya kan puasa yang benar. Baik, itu sudah jam 18:08. Kalau ada yang tanyakan sebelum ditutup silakan. Maghrib jam berapa, Pak? Lebih 20, masih ada waktu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dari Ustaz, yang tadi disebutkan terkait sedekah di di bulan Ramadan ya. Jadi pertanyaan yang saya ajukan satu itu terkait zakat mal, Ustaz. Jadi zakat mal itu mana yang lebih afdal? Yang tadi disebutkan apakah setahun persis dikeluarkannya itu pas setahun persis atau kita menunggu pada saat bulan Ramadan untuk mendapatkan keutamaan dari keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Maka misalkan kebetulan kaulnya itu setahunnya setelah nisabnya itu setahun, jatuhnya bukan di bulan Ramadan, apa kita tunggu bulan Ramadan atau pada saat setahun itu? Sekarang saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kenapa misalkan para salaf itu ketika menunggu haul di Sya'ban itu agar mudah menghitungnya. Yang kedua begini, zakat mal itu kan terkait, zakat itu terkait dengan satu haul, kedua nisab, gitu kan. Misalkan nisabnya berapa? 85 gram emas. Sekarang emas berapa gitu. Emas antam apa emas apa gitu ya. Ya. Misalkan setahun kita punya tabungan seperti itu. Nah, lalu kemudian tabungan itu tidak berkurang, tidak dipakai. Artinya uang itu yang ngendap. Jadi yang ngendap, Pak. Kalau misalkan kita punya tabungan atau deposit yang tiap bulan juga kurang, nambah lagi. Tapi kemudian misalkan di bulan 1 atau sekarang misalkan bulan berapa gitu ya. Uang kita udah nisab nih secara hitungannya, gitu kan. Tapi selama haul itu berjalan 1 tahun, katakanlah di tahun berikutnya, lalu kemudian itu berkurang, maka haulnya harus ngulang lagi. Sekarang misalkan bulan Sya'ban, saya mau ngeluarinya nanti ngambil di bulan Ramadan. Berarti kan dari bulan Ramadan kemarin kan, Mas? Ramadan kemarin kan harusnya. Nah sekarang tapi antum misalkan nabungnya atau uang itu ngendapnya dari bulan, katakanlah bulannya misalkan Muharram misalkan ya, kan tidak kena Ramadan, maka itu tidak kena haul. Jadi zakat mal itu tergantung dengan haul. Harus berjalan dulu 1 tahun. Berarti kalau mau sedekahnya atau dikeluarkannya di Ramadan, maka berarti ngitung haulnya dari mana? Ramadan lagi. Jadi setahun tuh.
Nah kalau kemudian uangnya yang antum simpan itu atau yang ada di antum itu dari bulan Muharram lalu baru sampai Ramadan, itu belum nyampe haul. Belum nyampe haul. Makanya zakat mal itu partu 1 nisab 2 haul. Maka haulnya harus jelas. Ngitung haulnya harus jelas. Kalau saya pengen ngeluarin di bulan Ramadan, berarti dihitungnya dari Ramadan ke Ramadan gitu. Jangan dihitungnya ini dari bulan kemarin nih, semester yang lalu baru 6 bulan katakanlah sampai sekarang, itu berarti itu belum nyampe haul walaupun sudah nisab. Walaupun sudah nisab. Tapi harus berjalan dulu 1 tahun. Kalau belum berjalan 1 tahun belum. Nah, kalau pengen antum mengeluarinya karena ingin mengambil keutamaan pahalanya Ramadan, berarti nanti ngitungnya dari Ramadan. Nah, atau misalkan dari sekarang, kalau yang kemarin ya kayaknya kelewat lah misalkan. Nah, sekarang misalkan tahun besok untuk tahun berikutnya ya mulai haulnya dari Ramadan. Ngitungnya begitu. Karena zakat itu terkait dengan haul, begitu. Ya. Pertanyaannya Ustaz, maksudnya misalkan nisabnya udah tercapai nih di bulan misalkan Rajab nih. Haulnya pun udah setahun berjalan di bulan Rajab. Apakah yang afdal yang mana Ustaz? Apakah saya keluarkan di bulan Rajab saat itu juga udah setahun, udah haul setahun dan nisab udah juga terpenuhi nisab dan haulnya? Apakah menunggu pas nanti berarti 2 bulan lagi ya Ramadannya itu yang mana yang lebih afdal? Apakah saya betul. Jadi kalau Rajab ya berarti ke Rajab lagi. Kalau antum nunggu 1 bulan nih atau 2 bulan ke Ramadan, khawatirnya kekurangin. Takutnya ada insiden yang tidak diduga. Sementara ini 2 haulnya udah kelewat, ya akhirnya kan uang bisa kepake, kan kita nggak tahu ya. Makanya ya dikeluarkan sesuai dengan pas haulnya, gitu. Ya. Tapi kan tidak, kalau kecuali kalau antum bisa jamin 2 bulan berikutnya bisa jamin nggak, gitu kan? Kan kita nggak ada yang tahu. Ya. Jadi haulnya memang harus jelas. Kalau dari Rajab ya berarti ke Rajab. Kalau Ramadan ke Ramadan. Ya walaupun tadi sebutkan di sini ya para ulama terdahulu mereka mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban. Ya. Karena ya Sya'ban juga bulan yang utama sebenarnya. Baik, seperti itu aja. Ya. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, untuk keluaran zakat fitrah ukurannya kadang-kadang di Indonesia kan 2,5 kilo ya Ustaz ya. Nah, padahal secara 1 sak itu kan lebih dari itu Ustaz. Iya. Nah, terus selama ini kadang-kadang kita kan ngikutin 2,5 kilo, berarti kan kekurangan kita itu bagaimana ya Ustaz? Baik. Jadi kalau so'an itu kalau dihitung orang kita ya, karena memang di Indonesia itu banyak yang bermadhabnya madhab Syafi'i, sehingga dihitung dengan takaran mereka. Jadi kalau orang dulu itu ada yang hitungannya dengan serawu begini misalkan ya. Serawu kita segenggam kita dengan segenggam orang Arab tentu pasti berbeda. Kita tangannya segede gini, orang Arab segimana gitu. Nah, makanya ketika bicara dengan zakat fitrah, Rasul mengatakan zakatul fitri, bahwa zakat fitrah itu apa? Satu sok ini lalu kemudian ditakarlah berapa gitu. Nah, makanya takaran itu harus jelas. Makanya kalau di Indonesia takarannya itu ya itulah yang dipakai. Dan mohon maaf, antara takaran misalkan begini, 1 soknya yang ditakar dengan katakanlah madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi itu beda juga. Jadi berbeda ya. Makanya yang lebih afdol ya, kalau saya ketika ditanya zakat jangan pakai uang. Ketika fitrah, ya udah pakai beras saja. Itu lebih selamat, Pak.
Ya, misalkan kalau kita berapa 2 kilo setengah, ya itu segitu aja. Jangan pakai duit kalau bisa. Kalau zakat fitrah, ya, karena itu lebih aman. Ya, karena kalau pakai duit, kadang-kadang begini nih panitia masjid. Ya, panitia ya bukan amil. Jadi di masjid ini 25.000 misalkan. Tapi di masjid berikutnya 30.000 gitu. Akhirnya ada orang begini, sesuai dengan beras yang kamu beli gitu kan. 11 yang sesuai dengan beras yang kamu makan, gitu ya. Ya akhirnya kemudian ketika kita bicara dengan hitungan-hitungan seperti itu, maka tidak akan menemukan titik temu yang jelas. Gitu ya, titik temu yang jelas. Ya, makanya ketika kita bicara zakat, kalau yang lebih aman adalah dengan makanan pokok kita. Makanan pokok kita apa? Ya dengan beras. Jangan pakai, kalau bisa jangan pakai duit. Gitu, jangan pakai duit. Ya. Maka hitungan takarannya, ya tadi harus sekarang gini, karena ada kasus begini. Misalkan di satu masjid, dia pakai takarannya, saya pakai takarnya misalkan mazhab Syafi'i. Katakanlah 30.000, gitu ya. Lalu kemudian dia ingin berzakat dengan bayar zakat fitrah pakai uang. Nah, waktu itu saya bilang gini, kalau memang pakai uang dalam mazhab yang membolehkan zakat fitrah pakai uang itu misalkan mazhab Hanafi, itu hitungannya lebih mahal. Jadi satu sok dalam mazhab Hanafi dengan Syafi'i itu berbeda, gitu. Maka kalau pakai uang, ikutilah mazhab yang membolehkan pakai uang. Jangan begini, pengen pakai uang tapi mazhabnya menggunakan mazhab yang lebih mudah gitu. Nah, itu kan repot seperti itu. Baik. Azan ya? Sudah azan, Pak. Baik, syukran jazakallahu khair katsira. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.